Hari ini saya akan ajak Anda untuk melakukan 6 langkah kecil ya untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depan ya. Yang pertama, salam sahabat Self Mastery. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi di abad kedua Masehi dan dikenal juga sebagai seorang filosof, pernah mengatakan, kamu punya kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan kejadian di luar sana. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan yang sejati. Kalimat inilah yang membawa kesadaran pada orang-orang bahwa hidup ini seringkali capek, bukan karena masalahnya yang terlalu besar, tetapi terutama karena pikiran kita yang terlalu liar, terlalu jauh kemana-mana ya. Dan sahabat Self Mastery, jika Anda sudah membaca buku yang berjudul Meditation, karya Marcus Aurelius, maka Anda akan mengetahui bahwa ternyata seorang kaisar Romawi yang memimpin jutaan orang juga bergulat dengan pikirannya sendiri, sama seperti kita ya. Oke, nah hari ini saya mau ajak Anda ngobrol tentang bagaimana Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga manusia biasa dengan segala ketakutannya, meninggalkan filosofi hidup yang bisa kita ambil pelajaran dalam mengarungi kehidupan kita saat ini. Apakah masih relevan? Yuk kita bahas ya. Seperti biasa, saya akan bagi ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, kendalikan yang bisa dikendalikan. Marcus itu simple banget prinsipnya. Kalau bukan dalam kendalimu, lepaskan. Kalau bisa kamu kendalikan, lakukan yang terbaik. Nah, dalam kehidupan kita, masalahnya jelas. Biasanya kita terlalu sibuk mikirin apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi lupa mikirin apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Betul apa betul? Kadang kita terlalu khawatir tentang omongan orang-orang, tentang masa lalu, tentang masa depan, terlalu khawatir. Tentang kejadian yang tak terduga atau tentang hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita ubah. Padahal yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, dan respon kita sendiri. Kalau ada yang nyinyir sama kita, respon kita cukup, ya itu urusan mereka. Oke? Kalau situasi di luar kacau, kita tetap punya kendali atas cara kita bersikap. Kita bisa memilih untuk nggak ikut-ikutan kacau. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitu saya nangkap konsep ini, hidup saya jauh lebih ringan. Karena ternyata yang bikin lelah itu bukan kenyataannya, tapi perlawanan kita terhadap kenyataan itu. Betul apa betul? Nah, ketemu ya jawabannya. Oke, lanjut poin kedua. Jangan biarkan emosi negatif menguasai. Marcus mengatakan bahwa banyak orang berbuat buruk bukan karena jahat, tapi karena nggak tahu yang lebih baik. Kadang kita marah sama orang yang nyakitin kita. Kita bawa dendam, kita bawa rasa nggak terima. Padahal kemarahan itu seperti minum racun. Ya, ingat kemarahan itu seperti minum racun. Tapi berharap orang lain yang mati. Ya, kita yang minum racunnya berharap orang lain yang mati. Bagaimana solusi menghadapi kemarahan? Kalau Anda marah, coba berhenti sejenak. Ya, tanya diri sendiri, emosi ini membantu saya atau justru menghancurkan saya? Dan ingat bahwa emosi negatif itu seperti api. Kalau kita biarkan menyala tanpa kendali, udah bakalan habis semuanya. Tapi kalau bisa kita kelola, api itu bisa menjadi cahaya penerang buat kita. Oke, lanjut. Berikutnya poin ketiga. Hidup ini sementara, fokus pada yang penting. Nah, Marcus itu tiap hari merenungkan kematian. Bukan biar sedih, tapi biar sadar. Waktu itu terbatas. Bayangin gini, misal, Anda cuma dikasih waktu 24 jam sehari, tapi yang kita lakukan apa? Mengeluh, scroll sosmed tanpa arah, khawatir sama hal-hal kecil, ngejar validasi orang lain, dan hal-hal semacamnya. Nah,
Kalau kita benar-benar sadar bahwa hidup ini sangat singkat, maka kita akan memilih yang benar-benar berarti buat hidup kita, betul? Dan saya pribadi merasakan itu. Hidup bisa menjadi jauh lebih fokus, bukan soal cepat-cepatan ya, tapi soal hidup dengan lebih sadar. Berikutnya, poin keempat. Berhenti mengejar validasi orang lain. Ini poin yang paling mengubah hidup saya. Dalam begitu, Markus mengatakan, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal tersebut, tetapi karena bagaimana kamu menafsirkannya. Nah, kita terlalu sering menyerahkan harga diri kita ke tangan orang lain. Kita hidup untuk tampil bagus menurut orang lain, untuk terlihat hebat oleh orang lain, untuk dipuji sama orang lain. Padahal pendapat orang lain itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Hari ini suka, besoknya bisa benci. Hari ini memuji, besoknya bisa mengkritik habis-habisan. Nah, Markus mengatakan bahwa kita nggak harus mengesankan siapapun. Ya, tugas kita hanyalah menjadi pribadi yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip yang kita yakini. Oke? Berikutnya, poin kelima. Terima takdir dan jalani dengan elegan. Markus mengatakan apapun yang terjadi itu bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau Anda menolak realitas, Anda menderita 2 kali. 1, karena kejadian itu sendiri. 2, karena penolakan Anda. Tapi kalau Anda menerima, bukan menyerah ya, tapi menerima, Anda akan menemukan kedamaian. Menurut saya ini bukan cuma rasional ya, tapi juga spiritual. Ada rasa pasrah, tapi tetap berjuang. Ada rasa percaya, tapi tetap bergerak maju. Oke, berikutnya, poin ke-6. Tingkatkan diri sedikit demi sedikit setiap hari. Markus membayangkan hidup sebagai latihan. Setiap hari kita punya kesempatan untuk menjadi sedikit lebih sabar, sedikit lebih tenang. Nah, ini harus dilatih. Sedikit lebih berani, sedikit-sedikit aja latihannya. Sedikit lebih bijak, dan sedikit lebih bermanfaat untuk orang lain. Anda nggak perlu jadi sempurna hari ini. Cukup jadi lebih baik 1% saja dari kemarin. Ya, ini tipsnya. Cukup lebih baik 1% saja dari kemarin. Dan kalau 1% itu terus Anda lakukan setiap hari, maka dalam 1 tahun Anda akan berubah total. Lihat perubahannya, sangat signifikan. Oke, sahabat Self Mastery, hidup yang baik bukan tentang bebas dari masalah ya, bukan. Tapi tentang bagaimana kita menghadapi masalah dengan lebih bijaksana. Hari ini saya akan ajak Anda untuk melakukan 6 langkah kecil ya, untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depan ya. Yang pertama, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Yang kedua, kelola emosi, jangan biarkan emosi menguasai Anda. Ketiga, hargai waktu, lakukan hal yang bermakna. Keempat, berhenti hidup dari validasi orang lain. Kelima, terima perjalanan hidup Anda dengan penuh ketenangan. Dan keenam, jadilah pribadi yang sedikit lebih baik setiap harinya. Nah, kalau 6 hal ini Anda lakukan, Anda bukan cuma hidup lebih damai, Anda juga bisa hidup lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berarti, lebih bermakna. Oke, sahabat Self Mastery, kalau konten seperti ini dirasa membantu Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya semakin banyak orang yang bisa belajar hidup dengan ketenangan dan dengan kejernihan pikiran. Saya Agus Santoso, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Self Mastery.